Mereka sebelum tidur mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa tidur begitu. Kan ada mau tidur apa? Bismika Allahumma amutu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kalau mau tidur ucapin La ilaha illallah. Mereka sebelum tidur mengucapkan La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel. Seperti biasa, mari kita ngobrolin tentang Wahabi. Seperti biasa dengan cara sersan saja teman-teman, yaitu serius tapi santai. Oke, sebagaimana yang dikatakan Ustaz tadi ya, Ustaz Badrul Salam. Kebiasaan mereka enggak berubah-berubah, mereka terus berulah. Mereka terus menyabotase hukum, yang saya katakan ya, saya bilangnya gitu, mereka itu menyabotase hukum, mengeksploitasi dalil, memonopoli ayat-ayat dan hadis-hadis teman-teman ya. Apakah benar apa yang dikatakan si Ustadz ini memang benar-benar sebagaimana yang ia akui atau sebagaimana yang ia katakan bahwasanya doa sebelum tidur hanya itu saja? Apakah benar doa mau tidur itu hanya itu saja, tidak ada yang lain ya? Apakah benar kalimat-kalimat yang datang dari orang itu, yang ia salahkan itu memang benar-benar tidak ada, tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dikatakan oleh Nabi teman-teman ya. Oke, kita cek satu-satu. Pertama dari Sahih Bukhari. An Abi Dzarrin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut. Wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini sudah umum teman-teman ya. Lalu yang kedua datang dari Warwa Syaikhonu. Lalu yang kedua datang dari Warwa Syaikhoni dari Sahih Bukhari Muslim ya. Datang dari diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Idza awaituma ila firasyikuma aw akhadtuma madaji'akuma fakabbiru salasan wa salasina wa sabiha salasan wa salasina wa ahmida salasan wa salasina wa fi riwayatin lahuma at-takbir arba'an wa salasina. Ya. Jadi ketika sebelum tidur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah diperintahkan untuk membaca takbir 33 kali, membaca tasbih 33 kali dan baca tahmid 33 kali. Di sebuah riwayat ada juga yang meriwayatkan bertakbir 34 kali. Lalu hadis ketiga dari Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, tapi diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ini Rasulullah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi. Tsumma yaqulu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Inni amsaktu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin." Wa fi riwayatin yang fadhu salasa marrat. Ketika kalian hendak tidur maka kebaskan dulu pakaian kalian itu. Barangkali ada sesuatu gitu loh ya, takutnya. Ya pokoknya selalu dirapikan lah intinya, tempat tidurnya, selimutnya. Takutnya ada serangga atau apalah tujuannya ya. Kemudian membaca doa itu bismika rabbi ila akhir. Lalu hadis keempat ada di Sahihain sama ya Bukhari Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullailatin jama'a kaffaihi tsumma nafasa fihima wa qala fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tsumma masaha bihima masata'a min jasadihi. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika salasa marrat. Qala ahlul lughah anna an-nafathu nafkhun latifun bila raikin. Oke. Rasulullah ketika hendak tidur, beliau menyatukan kedua tangan, kedua telapak tangan, lalu beliau meniupnya, lalu membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, lalu surat An-Nas. Setelah itu Rasulullah mengusapkannya ke seluruh anggota badan, dimulai dari kepala ya sampai ke bawah, semampunya, senyampainya tangan beliau itu ya. Lalu hadis kelima dari Sahihain juga, dari Imam Bukhari Muslim juga. Tapi diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri bahwasanya Uqbah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berkata, dua akhir ayat dari surat Al-Baqarah
Barang siapa yang membacanya setiap malam, kaftahu, maka dia akan selamat. Ikhtalafa al-ulama'u fi makna kaftahu. Ulama berbeda pendapat pada kalimat kaftahu. Ada yang mengatakan itu adalah mara bahaya setiap malam. Ada yang mengatakan kaftahu itu adalah qiyamul lail. Ada yang mengatakan maksudnya kaftahu adalah syaiton, ya teman-teman ya. Di kitab Shahihain juga, yaitu Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata kepadaku, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati. Jika engkau hendak tidur, maka wuduklah seperti wuduknya sholat. Kemudian berbaringlah menghadap ke kanan, ya. Dan membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta. Nah, jika kau meninggal setelah baca doa itu, maka kau meninggal dalam keadaan suci. Dan waj'alhunna akhir ma taqul. Jadikanlah kalimat itu akhir dari apa yang kau ucapkan sebelum tidur itu. Lalu ini juga ada hadis dari Sahih Bukhari dari Abi Hurairah. Singkat-singkat saja teman-teman ya. Sebelum tidur membaca ayat kursi. Lalu yang ke-8 ini, sebelum tidur membaca Allahumma qini adzabaka yauma yub'atsu ibaduka 3 kali. Lalu yang ke-9 ada doa Allahumma Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' fa'alqil habba wan nawa manzilat taurati wal injili wal qur'ani a'udzubika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidhum binasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-din. Ya, kemudian yang ke-10 adalah doa yang terdapat di riwayatnya Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Naufal Asja'i radhiyallahu anhum. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul ya ayyuhal kafirun tsumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirik. Sebelum tidur diperintahkan membaca surat Al-Kafirun, lalu tidur ya setelah membacanya. Jadi surat Al-Kafirun menjadi kalimat penutup sebelum tidur. Fa innaha bara'atun minasyirik. Karena sesungguhnya hal itu bisa membebaskan kita dari kesyirikan. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah di 10 ini enggak ada? Apakah benar-benar tidak ada ajaran dari Nabi, ajaran dari Rasul, apa yang diucapkan Rasul, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita untuk membaca la ilaha illallah kalimat tauhid sebelum kita tidur? Kita cek lagi teman-teman ya. Masih belum tentu tidak ada jikapun tidak tercantum di 10 ini. Kita cari. Ini ada teman-teman ya. Faqad jaa hadza du'a bi hadzal lafzi fi sahih Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Doa ini datang dari Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wi ila firashihi. Siapa yang ketika hendak tidur membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghufirallahu dzunubahu aw khotoyahu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa serta kesalahan-kesalahannya. Syakka mis'ar laku. Lalu diperkuat lagi. Wa in kana mithla zabadil bahri. Walaupun itu sebanyak buih di lautan. Walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya. Digarisbawahi tapi teman-teman ya, ini dosa-dosa kecil. Kan buih itu kecil ya. Dosa-dosa kecil lalu dosa-dosa kecil lalu dosa-dosa
yang berhubungan langsung dengan Allah saja, bukan berhubungan dengan hakul adami, dengan hak-hak manusia, bukan dosa-dosa sosial ya. Ini murni dosa kepada Allah saja, dan dosanya itu bukan dosa besar. Itu maksudnya teman-teman ya. Banyak juga di Sahih Bukhari juga ada. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrul Salam, nggak tahu dia dapat dari mana, dia dapat kesimpulan dari mana, dan dia mendapatkan keberanian dari mana untuk mengatakan hal-hal itu ya. Jadi saran saya kepada teman-teman yang mungkin wahabi-wahabi yang mau jadi ustadz ya, kalau kalian belum membaca semua perpustakaan yang ada di dunia ini, jangan langsung bilang tidak ada. Bilang saja, saya belum menemukan tuh. Kayak gitu lebih aman. Kalau Anda mengatakan tidak ada, itu masuk Anda ke kategori man kadzaba alayya muta'ammidan. Apalagi kan jelas ini hubungannya dengan hadis Nabi, dengan ayat-ayat Allah. Kan begitu teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Maaf kalau saat ini belum bisa on cam saya teman-teman ya. Jazakumullahu khair. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.